Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya akan membahas eh, pokok bahasan manajemen mutu di industri elektronika untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah manajemen industri ya. Ini tatap muka ke-8 setelah UTS ya. Sebetulnya ke-9 ya. Tatap mukanya ke-8. Jadi tujuan instruksionalnya untuk tatap muka kali ini, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan hakikat manajemen mutu di industri elektronika dan dapat menjelaskan konsep dan prinsip ya manajemen mutu di industri elektronika. Untuk studi kasus ya itu dibahas di tatap muka yang berikutnya. Tapi di tatap muka kali ini juga akan dibahas beberapa model-model pendekatan manajemen mutu yang diterapkan di industri elektronika ya. Kita masuk latar belakang ya. Jadi mengapa industri elektronika ini menggunakan pendekatan manajemen mutu ya? Karena industri elektronik ya, bukan elektronika ya, industri elektronik itu industri yang menggunakan teknologi yang cepat berkembang gitu ya. Jadi produknya juga cepat berubah sehingga produk dari industri elektronik ini mempunyai tingkat presisi yang tinggi gitu ya. Selain tinggi juga produknya itu atau proses produksinya itu ada inovasi-inovasi yang cepat berubah dan reliabilitas produk yang tinggi ya. Reliabilitas produk itu maksudnya suatu produk itu disebut mempunyai reliabilitas yang tinggi jika produk tersebut dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam waktu lama gitu ya. Jadi misalnya suatu alat ukur kelembapan atau alat ukur suhu ini setelah 10 tahun digunakan untuk mengukur suhu ruangan, ternyata hasilnya masih mendekati ya. Mendekati, jadi kesalahannya hanya 0,1% saat dibandingkan dengan alat ukur suhu yang terkalibrasi gitu. Jadi dia mempunyai reliabilitas yang tinggi dibanding produk pengukur suhu yang hanya bertahan dapat mengukur ya. Kalau di suatu pengujian itu di suatu ruangan ada suhu misalnya 1,2345678 derajat Celcius dan alat pengukur suhu yang sebagai referensi itu menunjuk 1,2345678 derajat Celcius. Nah, alat yang diuji itu menampilkan suhu 1,2345678 derajat Celcius dalam waktu 10 tahun. Nah, itu artinya mempunyai reliabilitas yang tinggi gitu. Yang berikutnya, manajemen mutu ini menjadi tulang punggung ya, yang posisinya strategis di semua industri elektronik ya. Itu ya supaya produknya itu tetap kompetitif ya. Kompetitif itu dapat bersaing, dapat diandalkan dan berkelanjutan gitu. Maksudnya berkelanjutan itu
proses produksinya itu terus dapat berlangsung karena produknya uh, kualitasnya sesuai dengan yang diharapkan. Yang berikutnya ya, adanya persaingan global. Karena kan globalisasi ya, sehingga batas negara itu tidak terlihat ya secara jelas. Jadi barang-barang Asia boleh masuk bebas ya. Jadi barang-barang kalau dulu itu harus tidak boleh masuk di negara, di kerajaan kita, sekarang barang-barang dari yang dihasilkan dari kerajaan di luar kerajaan kita itu boleh masuk bebas. Sehingga pabrik atau produsen atau industri elektronik ya di kerajaan ini yang harus mempunyai uh, proses penjaminan mutu ya untuk menjamin kualitas produknya itu konsisten gitu. Konsisten itu ya mempunyai reliabilitas yang tinggi gitu. Misalnya produk otomasi ya, otomasi industri. Kalau ada misalnya di IoT gitu ya, kalau suhunya mencapai sekian derajat Celcius, maka sistem sirkulasi udaranya berubah kecepatannya gitu. Nah ini kalau tidak produknya tidak dapat bekerja sesuai dengan spesifikasi, ya sudah tidak dipakai gitu ya. Misalnya sesuai spesifikasinya pun tapi harganya tidak bisa bersaing, ya tidak ada yang beli. Apalagi ini produk kesehatan ya. Jadi peralatan kesehatan itu sudah harganya pasti beberapa kali lipat ya. Pengukur O2, kadar O2 di suatu ruangan itu kalau digunakan di ruangan aula itu akan lebih murah ya dibanding kalau pengukur kadar O2 untuk peralatan medis ya, atau alat untuk keperluan medis ya. Jadi kalau medis itu karena digunakan untuk manusia ya, ini harus mempunyai spesifikasi atau karakteristik yang tepat ya, mengacu ke rentang yang memang sudah distandarkan. Apalagi telekomunikasi gitu ya. Kalau misalnya radio ya, radio FM itu kan frekuensi rentangnya kan dari 88 sampai 108 MHz. Itu kalau osilator lokalnya itu berubah ya, gampang berubah, sehingga yang dapat didengar itu frekuensinya bukan dari 88 tapi dari 89. Nah ini kan tidak bakal dipakai gitu ya. Jadi dulu ada handphone yang terkenal kalau menggunakan satu SIM card dari provider tertentu itu tidak bisa dipakai karena uh, ada locking system atau modul frekuensinya itu tidak dapat mencapai frekuensi kerja dari suatu provider tersebut gitu. Nah, apalagi produk otomotif ya, otomotif itu juga harus mempunyai kualitas yang mempunyai reliabilitas yang tinggi gitu. Nah, ada lagi yang persaingan global ini memaksa industri elektronik di kerajaan ini harus memenuhi standar yang berlaku internasional. Misalnya kalau mau dijual ke Jepang itu harus mempunyai lisensi JIS ya, Japan Industrial Standard ya. Jadi kalau masuk ke Jepang itu ya,
Tapi kalau masuk ke suatu negara Eropa, ya paling tidak ya memenuhi standar internasional, ya. Misalnya ISO 9001 ya. ISO 9001 itu manajemen mutu ya. IPC ya, in process control ya. Jadi standar pengendalian proses ya. ROHIS ya. ROHIS itu mengarah ke kesehatan ya. IEC International Electrotechnical Commission, komisi internasional tentang elektrotechnikal ya, yang mengatur standar-standar. Misalnya kalau listrik itu ada dua, 60 Hz dan 50 Hz ya. Kalau 50 Hz itu rentangnya 49,9 sampai 50,1 gitu. Tapi kalau di bawah 49,9 itu tidak dipakai ya, standarnya seperti itu, misalnya seperti itu ya. Yang berikutnya adalah industri elektronik itu harus dapat proses produksinya itu menghindari cacat produk gitu. Jadi cacat produk itu misalnya gini, produk yang dihasilkan misalnya kulkas stereo ya, stereo refrigerator. Nah, ternyata kompresornya, ada salah satu part dari kompresornya itu ada sealnya itu yang ternyata itu uh, tidak mempunyai rentang suhu yang sampai 70 derajat misalnya. Padahal kalau kompresor itu sedang beroperasi, dia panasnya bisa mencapai 72 derajat. Sehingga karena sealnya itu dipaksa bekerja di atas suhu yang dia boleh bekerja, maka kompresornya rusak. Tapi pada saat dijual itu stereo refrigeratornya itu tidak ada masalah gitu. Jadi karena satu part yang cacat produksi, sehingga sistem secara keseluruhan gagal gitu ya. Nah, ini yang menjadi pertimbangan ya. Jangan sampai ada satu saja part yang cacat gitu. Jadi semua komponen ya, kalau ada misalnya LCD TV itu LED TV itu ada 3 panel ya. Ada LCD-nya atau LED-nya, panelnya, terus ada mainboard-nya sama power supply board ya. Nah, itu semua komponennya itu harus betul-betul diuji gitu ya. Jangan misalnya untuk resistornya ini dari supplier A gitu. Ya, dari supplier A ada sertifikat bahwa semua resistor yang diproduksi oleh mereka, yang dipesan ya, ini dijamin memenuhi karakteristiknya, memenuhi standar yang disyaratkan. Nah, seharusnya itu dites lagi gitu ya. Ya, kalau misalnya datang dalam jumlah yang 10.000 pieces ya, setiap piece itu ya harus diuji gitu ya. Sebab nanti kalau sudah diimplementasikan, disolder di PCB, nanti sistemnya rusak, kita bingung mana yang rusak itu karena segitu banyak. Jadi hati-hati ini ya. Jadi betul-betul manajemen mutunya itu sampai part ya. Terus efisiensi ya. Jadi jangan ada tuh biaya rework atau pekerjaan ulang ya. Jadi misalnya suatu produk itu masuk line produksi 2 kali. Nah, ini akan menyebabkan manpowernya atau SDM-nya, SDA-nya terbuang, dan scrap
agar proses scrap itu ada sisa, mungkin ya, sisa hasil produksi yang tidak terpakai gitu ya. Misalnya dalam pembuatan 10.000 power supply, ternyata komponen yang sisa, material yang sisa itu ada 200 ya. Nah, ini mengakibatkan efisiensinya tidak maksimal gitu ya. Nah, kita masuk ke definisi mutu ya. Definisi umum dari manajemen mutu itu adalah serangkaian aktivitas. Jadi ada lebih dari satu aktivitas yang sistematis gitu. Sistematis itu artinya kalau ada 5 activity itu tidak boleh 5 dulu baru satu terus 3, itu tidak boleh ya. Activity pertama setelah selesai dan dipastikan tidak ada masalah, baru lanjut ke activity berikutnya gitu. Itu namanya sistematis. Nah, buat apa rangkaian activity itu? Ya, yang sistematis itu ya untuk memastikan seluruh proses produksi ya, dan produk yang dihasilkan dan layanan ya, layanan after sales, setelah dilempar ke end user, ini telah memenuhi atau melampaui persyaratan dan harapan pelanggan. Minimal itu sama dengan persyaratan yang telah disepakati atau telah dipesan oleh pengguna gitu. Lebih tinggi bagus gitu ya. Lebih tinggi bagus. Misalnya minta dibuatkan resistor yang mempunyai resistansi 50 ohm, 50,0 ya, pada frekuensi ya harus karbon pada frekuensi sampai 200 MHz, itu resistansinya masih 50 ohm ya, tidak ada induktansi dan kapasitansinya gitu. Nah, itu ya pada saat diukur, kalau DC udah pasti 50,0 ohm ya. Kalau dikasih RF sampai 200 MHz masih 50,0 ohm. Kalau dinaikkan sampai 500 MHz masih 50,0 ohm. Nah, itu melampaui persyaratan, nggak apa-apa gitu. Minimal di 201 MHz resistornya itu masih 50,0 ohm ya gitu. Itu definisi umum dari manajemen mutu gitu. Nah, kalau menurut ISO 9000 2015 ya, 9000 itu mengacu ke quality management ya. Terus kalau 2015 itu revisinya gitu maksudnya. Jadi quality management atau manajemen mutu adalah kegiatan yang terkoordinasi. Jadi kegiatan itu kegiatan-kegiatan lebih dari satu kegiatan. Ini ada yang mengkoordinasikan. Nah, buat apa? Untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi dalam hal mutu. Jadi organisasi yang diarahkan dan dikendalikan itu nanti tujuannya menghasilkan suatu produk. Nah, produk itu harus mempunyai spesifikasi yang sesuai dengan yang ditentukan di awal. Jadi mutunya harus disesuaikan sesuai dengan perjanjiannya gitu ya. Itu menurut ISO 9000 2015. Kalau dalam konteks yang lebih sempit, maksudnya di industri elektronik, manajemen mutu ini adalah pendekatan yang terintegrasi, pendekatan yang diterapkan atau dijadikan secara utuh ya, walaupun pendekatannya banyak atau langkah-langkahnya banyak, jadikan satu gitu ya. Nah, dengan tujuan untuk merencanakan, mengendalikan dan meningkatkan kualitas. Dari apa? Komponennya, proses perakitannya. Jadi komponen dulu dipastikan ya sesuai dengan
spesifikasi, masuk dalam spesifikasi, terus setelah itu dirakit dalam proses perakitan. Nah, proses perakitan nanti menghasilkan suatu uh, apa itu ya, produk ya, subproduk atau produk jadi. Nah, nanti itu diuji ya, diuji. Kalau sudah memenuhi spesifikasi baru dilempar ke end user, dan nanti setelah dibeli oleh end user, dibeli oleh pengguna, itu nanti kalau ada masalah, itu layanan purna jualnya ini juga memenuhi mutu. Jadi agar produk elektronik yang dihasilkan ini memiliki reliabilitas tinggi. Yang tadi ya, jadi dapat berfungsi sesuai dengan spesifikasinya dalam waktu yang lama gitu. Terus efisiensi produknya optimal atau maksimal, efisiensi produk produksinya itu. Dan yang terakhir, patuh terhadap standar teknis yang ada. Jadi kalau misalnya dijual atau di wilayah kerajaan kita ya harus memenuhi standar nasional Indonesia SNI gitu, harus memenuhi standar. Kalau dijual di negara di luar kerajaan ya mengikuti standar di negara tersebut, di kerajaan tersebut pakai apa gitu. Itu yang untuk konteks industri elektronik loh ya. Nah, kita masuk hakikat manajemen mutu. Hakikat itu ya misalnya lebih tinggi dari definisi ya. Jadi ada kunci-kuncinya gitu. Adalah komitmen terhadap perbaikan yang berkelanjutan, continuous improvement, yang melibatkan semua elemen organisasi. Maksudnya apa? Kalau suatu manajemen mutu diterapkan di suatu uh, industri, industri itu harus melakukan harus komit ya, semuanya harus komit, semua elemen organisasi dari ya, operator sampai ownernya itu harus komit terhadap perbaikan yang dilakukan terus menerus ya, jadi berkelanjutan perbaikannya itu. Untuk apa ya? Untuk mencapai kualitas ya atau mutu yang sesuai gitu. Berarti ya belum bermutu ya. Ya awalnya mungkin belum bermutu, mutunya atau speknya tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Nah, itu ada perbaikan. Setelah perbaikan spesifikasinya masuk di rentang spesifikasi yang ditentukan. Nah, ini harus dipertahankan gitu. Jadi harus dipertahankan mutunya itu ya, ya kalau bisa di atas spesifikasi gitu. Minimal ya sesuai dengan mutunya gitu. Itu hakikat manajemen mutu. Jadi kalau menjual kue pukis itu kan jualan hari ini sama jualan besok itu kan bahan bakunya berbeda. Kalau toh bahan bakunya sama, tapi prosesnya kan kemarin nggak mood, sekarang tambah nggak mood, itu nanti hasilnya rasanya akan berbeda. Nah, ini harus ada continuous improvement gitu. Jadi perbaikan yang berkelanjutan supaya pukisnya itu hari Senin sampai hari Minggu, hujan atau tidak hujan, itu rasanya sama gitu. Ya, rasanya sama. Dimakan oleh orang yang sama loh ya. Jadi eh, ciri manajemen mutu itu sudah diterapkan atau kayak kayak sudah diterapkan pada suatu industri elektronik, itu ada uh, cirinya ya. Pertama, zero defect mindset. Jadi harus membuat pikiran bawah sadar dari semua unsur di industri elektronik itu mempunyai target supaya produksinya ya, produksi yang dihasilkan dan di, dikirim ke
wah, pemesan itu betul-betul sempurna, benar-benar excellent, betul-betul memuaskan mereka, betul-betul semuanya sudah lolos QC ya, quality control. Jadi kalau Anda lihat, kalau Anda beli peralatan elektronik itu nanti ada label QC, QC pass, QC OK gitu, OK tulisannya OK, QC OK gitu. Itu bukan hanya sekedar nempel, tapi betul-betul bermakna itu. Jadi tidak boleh terus ditempel tanpa diuji, itu tidak boleh. Jadi itu betul-betul uh, sudah menerapkan manajemen mutu gitu. Right first time. Jadi dari awal proses itu benar-benar dikendalikan atau dimonitor supaya tidak ada kesalahan yang dilakukan di awal proses produksi ya. Awal proses produksi kan desain ya. Jadi kalau mendesain suatu produk itu betul-betul ya, betul-betul eh, dianalisis ya, mendalam beberapa kali sampai memang benar-benar tidak ada peluang bahwa suatu saat ada komponen yang gagal berfungsi gitu. Jadi betul-betul dari awal mendesain itu betul-betul harus uh, menggunakan langkah-langkah yang terbukti dapat ya, dapat menekan peluang-peluang uh, kesalahan dalam desain sehingga pada 1 bulan setelah barangnya itu digunakan itu mulai banyak komplain gitu ya. Traceability ini maksudnya semua komponen yang digunakan atau dipakai dalam proses produksi dan prosesnya. Jadi misalnya hari ini itu ada 3 shift ya. Satu shift itu menggunakan komponen ada nomornya. Nah, dari komponen-komponen yang ada nomor-nomornya itu kan di assembling menjadi produk hasil dari line produksi atau dari shift shift berapa. Itu semua tercatat gitu loh. Jadi kalau ada satu produk itu ada serial number. Serial number itu kalau dimasukkan dalam database itu akan terlihat ini diproduksi di tanggal berapa, shift berapa. Kalau diklik lagi nanti akan terlihat komponen-komponen yang dipakai itu nomornya, lotnya berapa, suppliernya siapa, sampai operator-operator grup berapa yang mengerjakan itu gitu. Gitu ya. Jadi kalau ada masalah, jadi misalnya setelah 1 minggu produk itu dilempar ke masyarakat, itu 10% kembali ya ke bagian service center. Dari 10% yang kembali itu ternyata nomor serial numbernya itu kalau diklik itu diproduksi pada 1 minggu yang sama. Jadi ini produksi hari Senin shift 2, yang ini ada 1.000 kasus ya. Terus yang hari Senin shift keempat itu ada 500 kasus. Nah, nanti bisa terlihat ini kegagalannya di mana gitu ya. Bisa aja di operatornya, bisa aja dalam bahan bakunya atau dalam di variabel yang lain, itu maksudnya traceability gitu. Terus yang berikutnya adalah customer focus. Jadi manajemen mutu yang berorientasi pada kebutuhan pengguna akhir ya. Jadi mengacu ke permintaan pengguna, keamanannya misalnya ya. Jadi yang diminta pertama adalah keamanan ya. Jadi misalnya ELCB, ELCB itu kalau ada manusia yang tersengat ya listrik itu dalam waktu yang cepat, misalnya 1 millisecond sudah ngetrip ya unjuk kerjanya dan durability-nya ya.
tergantung yang mana itu. Nah, sekarang kita masuk konsepnya, konsep manajemen mutu di industri elektronika. Ada 5 atau 4, oh ada 6, ada 6 konsep manajemen mutu. Pertama, total quality management atau TQM ya. Ini pendekatan holistik ya. Holistik itu melihat beberapa subbagian itu menjadi satu bagian utuh gitu ya. Jadi maksudnya holistik itu seperti itu. Jadi melihat manusia itu ya tidak melihat fungsi mata, telinga, hidung gitu, bukan, tapi semua bagian subsistem itu di, di terhubung menjadi satu sistem. Itu melihat secara sistem, maksudnya pendekatan holistik ini melibatkan seluruh bagian organisasi untuk mencapai kualitas total. Jadi untuk mencapai mutu ya, mengatur supaya mutu produknya itu memenuhi spesifikasi yang sudah ditentukan, itu peran semua bagian di dalam proses produksi dalam industri elektronik. Bukan hanya tugasnya bagian QC quality control, bukan tugasnya operator, bukan tugasnya uh, divisi atau manajer produksi, tapi semua gitu, semua terlibat gitu ya. Jadi total quality management. Terus konsep yang berikutnya adalah Kaizen ya. Kaizen itu bahasa Jepang ya. Dia ada 5 kalau nggak salah ya. 5S. Seiri ya. Seiri itu uh, membuang atau menyingkirkan semua barang yang tidak digunakan atau tidak dibutuhkan dalam area kerja, itu seiri. Ya, Kaizen itu ada 5S. S kedua itu Seiton, bukan Saiton ya. Maksudnya menempatkan barang-barang yang tersisa di tempat yang telah ditentukan secara terorganisasi agar mudah ditemukan dan diambil. Jadi biasanya pakai label, ditandai gitu ya. Itu Seiton. Kalau yang ketiga Seiso. Seiso, membersihkan area kerja, mesin dan peralatan secara menyeluruh. Jadi kalau Anda lihat di bengkel-bengkel ahas itu kan area kerja dari suatu teknik montir mekanik itu dia harus membersihkan. Begitu selesai harus dibersihkan. Jadi pulang itu sudah bersih area kerjanya gitu. Jadi pembersihan itu juga berfungsi untuk inspeksi ya. Inspeksi, wah ini ternyata misalnya kan operator ya, operator setelah selesai kerja itu tidak boleh langsung pulang, dia harus membersihkan mesin yang dia tadi pakai itu. Dari membersihkan itu, wah ternyata ini putus atau kendor atau ada zin-zinnya gitu. Nah, itu cepat-cepat dikasih tahu bagian teknisi. Itu seiso. Seiketsu ini yang keempat ya. Jadi membuat dan menerapkan standar visual untuk menjaga kebersihan dan keteraturan yang telah dicapai pada tiga langkah pertama tadi. Ya. Terus Shitsuke ini membangun disiplin diri untuk secara konsisten mengikuti standar yang telah ditetapkan. Jadi ini Kaizen ini intinya continuous improvement gitu. Kalau Anda lihat di SMK itu kan ada Kaizen itu. 5S ternyata S-nya bukan bahasa Jepang ya. Nah, jadi senyum bla 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 gitu ya. Jadi upaya yang dilakukan terus-menerus untuk memperbaiki proses produksi, proses perakitan, pengujian dan proses distribusi. Ini dilakukan oleh semua tingkat itu. Ini pakai pendekatan Kaizen. Saya tidak tahu apakah nyebutnya benar ya.
Yang ketiga, statistical process control atau SPC. Jadi ini SPC ada statistical ya. Jadi data statistik ini digunakan untuk memantau variasi produk. Jadi misalnya gitu ya. Misalnya dalam suatu perakitan power supply itu power supply itu kan di dirancang tegangannya itu dari 180 volt AC sampai 250 volt AC dengan nominal tegangan PLN di kerajaan itu 220 volt AC. Nah, kalau inputnya 180 sampai 250 volt AC 50 Hz, itu nanti outputnya berkisar dari 4,9 atau 5,0 sampai 5,1 volt, arusnya sampai 3 ampere gitu ya. Nah, produk yang dihasilkan pertama itu dimasukkan dalam jig. Jig itu suatu rangkaian yang digunakan untuk menguji produk. Jadi power supply ditancapkan ke colokan gitu. Nah, inputnya itu dikasih 180 volt AC 50 Hz, outputnya dikasih beban, tegangannya berapa. Nah, itu statistik data diisi. Inputnya 180, keluarannya 5 volt, 3 ampere, terus dinaikkan 250 volt AC, outputnya 5,1 volt 3 ampere. Nah, itu semua produksi itu diuji dalam jig. Dari data-datanya itu nanti akan diolah ya, data statistik itu data diolah menggunakan statistik gitu. Itu untuk memantau variasi produk. Jadi nanti produk produk yang 1000 produk yang dihasilkan di shift pertama itu kalau dikasih tegangan 180 sampai 250 volt AC itu rentang tegangan keluarannya dari 5,05 sampai 5,15 volt semua 3 ampere. Nah, ya, itu statistical process control. Yang keempat, FMEA, ya, Failure Mode and Effect Analysis ini melakukan identifikasi dan mitigasi resiko kegagalan sejak tahap desain produk elektronik. Jadi sebelum dilakukan proses produksi itu seharusnya ada bagian yang melakukan identifikasi tahapnya. Desain produk elektronik itu dilihat. Misalnya produk LCD atau LED TV gitu ya. Dari mulai modul power supply-nya. Power supply-nya itu dikasih tegangan di kerajaan kita ini kan tegangannya kan turun naik ya 180, dikasih 180 volt misalnya. Kan tegangan listrik 220 itu kan kalau jam berapa? Kalau jam 7 malam itu kan tegangannya turun. Oke, coba dikasih 180 volt. Ternyata outputnya nggak ada gitu. Wah, ini jadi masalah nanti. Ya kalau dibeli dan digunakan di jaringan listrik kerajaan yang tegangannya itu 220. Nah, tapi kalau dipakai di suatu lokasi yang tegangan listriknya 180, ya nggak nyala itu LED TV-nya. Nah, ini mitigasi resiko kegagalan, dibuatlah desain awal power supply diubah. Jadi bukan 180. Nah, akhirnya dicari data statistik PLN yang ada di kerajaan tuh tegangannya berapa? Ternyata 150 sampai 250. Nah, power supply-nya harus dapat menghasilkan tegangan untuk modul mainboard-nya dan lampu-lampu secara sistem elektronik itu saat inputnya itu 150 volt AC 50 Hz, outputnya masih harus bisa menghasilkan tegangan DC misalnya 12 volt. Nah sekarang dicoba kalau dikasih 250 volt ternyata outputnya juga masih sanggup. Nah jadi kalau seperti itu desain power supply sudah disimulasikan dan diuji secara empiris itu berfungsi di rentang tegangan listrik yang ada di kerajaan.
Yang dari yang paling buruk sampai paling bagus 250 volt. Ya kalau dari 150 sampai 250 aja berfungsi, apalagi kalau dikasih tegangan 220 nominalnya pasti berfungsi. Itu pakai pendekatan failure mode and effect analysis ya. Nah, ada lagi yang pakai Six Sigma ya. Jadi pendekatan berbasis data untuk mengurangi cacat produksi sampai 3,4 dpmo. 3,4 cacat per sejuta peluang. Jadi maksudnya 3,4 per million. Berapa tuh ya? 3,4 dibagi sejuta. Itu sampai segitu gitu. Jangan di atas 3,4. Jadi kalau 1 juta itu ada 3,4 yang cacat gitu. Harusnya di bawah 3,4. Berapa? 1 gitu. Lean manufacturing ini menghilangkan pemborosan dalam proses produksi. Jadi kalau nanti Anda bekerja di industri elektronik itu dalam proses produksi itu banyak masalah ya. Jadi line konveyornya udah siap, operatornya udah pada nangkring, materialnya itu loh ndak ada. Kalau toh ada ya, eh, misalnya rangka atau PCB power supply itu 1000, komponennya tuh hanya cukup untuk ternyata komponennya cukup untuk 1500 gitu. Nah, berarti kan kelebihan 500 komponen. Nah, ini kelebihan bahan baku gitu loh. Kan mintanya dibuatkan power supply untuk notebook itu 1000 pieces ya. Tapi ternyata PCB-nya itu yang datang 1500 gitu. Terus komponen-komponennya yang datang 900 gitu lah, berarti eh, yang untuk komponennya bahan bakunya kurang sehingga waktu tunggu produksinya bertambah. Udah gitu ada kelebihan komponen yang lain gitu. Nah, ini yang harus ditekan gitu ya. Terus ada juga proses yang ternyata pada saat dianalisis itu nggak ngapa-ngapain gitu. Nah, proses yang tidak berdampak apa-apa ini no operation ya, maksudnya ada operasi tapi tidak ada kontribusi apa-apa gitu ya. Nah, ini akan uh, meningkatkan pemborosan. Nah, kita berikutnya adalah prinsip manajemen mutu berdasarkan ISO 9001 2015 ya. Jadi 9001 itu quality management ya, QM. 2015 itu tahun revisinya dalam konteks industri elektronik. Yang pertama, prinsip pertama fokus pada pelanggan. Ini penerapan dalam industri elektroniknya itu desain produk ini harus mengikuti kebutuhan pasar gitu. Jangan mengikuti kebutuhan sendiri, tapi mengikuti kebutuhan pasar. Dan feedback dari pelanggan. Efisiensi, kehandalan, dan miniaturisasi. Miniaturisasi itu maksudnya produknya itu dibikin skalanya lebih kecil, tapi fungsinya sama gitu. Nah, ini feedback pelanggan itu biasanya orang-orang desainer suatu produk elektronik itu sebelum bekerja di bagian R&D itu bekerja di sales ya, di penjualan. Jadi misalnya di suatu mall ada tempat elektronik, penjualan elektronik. Nah, itu para desainernya itu di situ dia dia menjual sambil mendengarkan masukan dari customer. Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Saya nyari kulkas. Kulkasnya yang seperti apa ya? Kulkasnya yang polkadot, stereo. Kulkas warnanya totol-totol, hitam putih dan stereo. Wah, nah itu kan sambil geleng-geleng dia mikir gitu pada saat nanti salah satu tahun dia bekerja di sales ya, penjualan di beberapa mall yang di kerajaan.
Dia kembali ke pabrik terus mendesain kulkas stereo. Nah, itu fokus pada pelanggan ya. Kalau pelanggannya datang di semua gerai elektronik, dia itu selalu mencari kulkas stereo, ya nanti setahun berikutnya akan muncul produksi kulkas stereo. Yang kedua, prinsip kepemimpinan, maksudnya supaya manajemen mutu ini benar-benar ya, benar-benar dilaksanakan. Owner atau pimpinan manajemen top level, pimpinan top level pabrik atau industri elektronik ini harus menanamkan budaya mutu di semua layernya. Jadi tanggung jawab kualitas di semua line produksi ya. Jadi semua line produksi itu harus mempunyai tanggung jawab dalam kualitas. Jadi ya bukan hanya line produksi ya, sebenarnya semua ya, semua harus mempunyai tanggung jawab ya. Terus keterlibatan karyawan, misalnya operator surface mount teknologi dan bagian R&D ini harus berkolaborasi ya, dan juga bagian stok ya, bagian purchasing untuk pembelian material ya, ini harus berkolaborasi dalam menjaga standar kualitas produk. Ini semua berkolaborasi seharusnya, bukan hanya operator dan bagian R&D ya gitu. Terus pendekatannya proses, maksudnya untuk membuat suatu produk di industri elektronik itu kan tahapannya banyak ya. Ada perakitan ya, perakitan itu isinya nyolder-nyolder ya, ada pengujian setiap sub, terus habis itu packaging ya, dibungkus gitu ya, dibungkus dalam suatu karton-karton itu harus dianggap menjadi satu sistem mutu yang terintegrasi gitu. Jangan sampai bagian perakitan sudah memenuhi mutu tapi nyoldernya seenaknya. Terus testingnya juga asal goblek ya. Terus yang memasukkan dalam kardusnya juga main masukin. Jadi semua harus menjaga gitu ya. Pada saat masukin ke karton, oh ini kok uh, apa ya? Ada bagian yang lepas. Nah, ini sudah harus ini jangan hanya tinggal masukin tapi harus ini tidak sesuai dengan mutu gitu. Jadi harus berani ya, berani untuk bilang bahwa ini produk tidak bermutu atau di luar spesifikasi. Jadi spesifikasi dari suatu produk yang ada sedang dikembangkan di suatu industri elektronik itu harus diketahui oleh semua operator, semua bagian gitu. Nah, yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Maksudnya apa? Jadi ada audit mutu dan data statistical process control. Digunakan untuk meningkatkan yield. Yield itu panen ya, yield itu panen. Jadi kalau satu shift itu menghasilkan 700 unit itu panennya 700, yieldnya 700. Dan mengurangi produk yang reject. Reject itu produk yang tidak memenuhi spesifikasi ya. Jadi harus ada perbaikan berkelanjutan. Terus pengambilan keputusan harus berbasis bukti. Jadi kalau keputusan tentang kualitas itu harus diambil berdasarkan data inspeksi gitu. Jangan hanya rasanya ini nggak memenuhi syarat, nggak boleh, harus diuji gitu ya. Ya, ada uji reliabilitas dan ada analisis statistik gitu. Jadi semua keputusan itu harus berbasis bukti. Dan ketujuh, manajemen hubungan dengan pemasok. Jadi adanya eh, kolaborasi dengan supplier bahan baku ya. Jadi kualitas komponen ini harus dijaga melalui evaluasi dan sertifikasi pemasok. Jadi kalau pemasok itu harus dievaluasi ya. Kemarin komponen dari pemasok PTA ini menyumbang uh, komplain pelanggan sekian, ya udah kita cut aja gitu ya. Terus kalau mendapatkan pemasok yang baru itu harus ada sertifikasi bahwa proses yang diterapkan di pemasok itu
juga menggunakan standar 9001 2015 itu misalnya gitu ya. Jadi kesimpulan, manajemen mutu di industri elektronik ini bukan sekedar inspeksi akhir, tetapi sistem menyeluruh yang mengendalikan kualitas dan desain sehingga layanan purna jualnya itu juga mempunyai standar gitu ya. Jadi bukan hanya produk diuji selesai gitu, tapi sampai kualitasnya ya dan desain produknya sampai service centernya itu juga harus ada standar mutunya. Jadi kata kunci suksesnya adalah integrasi antara teknologi, ya, data dan budaya mutu dalam seluruh rantai nilai produksi. Itu ya. Sampai di sini saja ya paparan saya untuk manajemen mutu ya. Sisanya model-model implementasi manajemen mutu akan uh, disampaikan di tatap muka berikutnya ya. Jadi dengan ucap alhamdulillah ini tujuan traksional sudah tercapai ya. Jadi hanya sampai prinsip manajemen mutu di industri elektronika. Nanti teman-teman mahasiswa dapat melihat video pembelajaran di YouTube ya. Dan nanti ada tugas mandiri yang dapat dikerjakan di Google Classroom. Saya kira cukup ya. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.